Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan di hari baru ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mika pasal 4 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saudara yang dikasih Tuhan, tinggal di sebuah negara atau wilayah di mana mayoritas penduduknya beda iman, punya kebiasaan dan tradisi yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, atau yang apatis terhadap Tuhan, setuju dengan legalisasi pasangan hidup sejenis, dan ada banyak pembenaran terhadap hal yang dilarang, menjadi sebuah tantangan yang besar bagi iman. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi ikut-ikutan untuk menjalani kehidupan yang sama dengan orang kebanyakan, atau memilih jalan yang ditetapkan Tuhan? Apakah kita akan hidup mengikuti arus dunia, ataukah kita berani tampil beda, sejalan dengan iman kita? Masihkah kita akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, atau meninggalkannya oleh karena ikut-ikutan dengan yang lain? Dalam kitab Mika pasal 4 ayat 5 ini tertulis, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Konteks yang terjadi dalam ayat ini adalah situasi di mana umat Tuhan berada di tengah-tengah bangsa-bangsa yang menyembah ilah-ilah mereka sendiri. Bangsa-bangsa lain punya kebiasaan dan cara hidup yang berbeda, yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, dan sangat mudah bagi umat Tuhan untuk ikut-ikutan, berkompromi dengan situasi sekitarnya. Tapi firman Tuhan melalui Nabi Mika berbicara bahwa setiap orang percaya perlu untuk punya komitmen yang benar, yaitu sikap iman yang tidak ikut-ikutan dengan suara mayoritas. Terlebih ketika suara mayoritas itu bukanlah kebenaran. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa tertekan oleh lingkungan kerja kita, pergaulan dengan teman-teman kita, atau media sosial untuk kita ikut-ikutan berkompromi. Ada kalanya muncul dalam pikiran kita, oh tidak apa-apa, semua orang juga melakukannya. Kalau saya tidak ikut-ikutan, saya akan dikucilkan, tidak akan punya teman. Firman Tuhan berbicara kepada setiap kita dengan tegas, mengingatkan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah orang yang melakukannya. Sekalipun seluruh dunia ini, semua orang di dalamnya bergerak ke satu arah yang salah, iman yang sejati akan tetap berdiri teguh dan berjalan ke arah yang Tuhan tetapkan. Nabi Mika di sini mengatakan berjalan demi nama Tuhan Allah kita. Artinya, setiap kita yang percaya hendaknya hidup selaras dengan firman Tuhan. Ketika orang lain hidup dalam kecurangan, dalam kebencian, dalam korupsi, dalam berbagai kejahatan, kita harus hidup dalam kebenaran, kejujuran,
dan nilai-nilai yang seturut firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berada dalam lingkungan mayoritas yang berjalan berbeda arah dengan arah iman kita, dibutuhkan keberanian. Maukah kita menjadi berbeda? Maukah kita tetap memiliki identitas kita di dalam Kristus? Maukah kita tetap mengasihi Tuhan sepanjang umur hidup kita? Atau kita memilih untuk meninggalkan Tuhan dan mengikuti mayoritas? Biarlah hati kita senantiasa kuat dan teguh dalam mengikuti kebenaran firman Tuhan dan setia mengasihi Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang kembali mengajar kami, mengingatkan kami untuk hidup benar, tidak ikut-ikutan dengan sikap mayoritas, tapi mengikuti akan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami dengan penuh keberanian berjalan di dalam iman yang benar dan terus mengasihi Engkau Tuhan Yesus sepanjang umur hidup kami. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berkemenangan dan hidup kami menjadi kesaksian. Lawat setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada semangat baru, iman yang dibangkitkan, dan jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan. Kami terima mujizat dan jawaban doa. Kami terima pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.